mulai dari situ aku mau ke kamar temanku yang ngekos di situ. Kamar temanku tuh ada di depan sana, melewati lorong kamar temanku. Nah, pas itu aku jalan ke arah sini. Jadi ada lorong sini sama sini. Lorong sini mau ke toilet depan sana deket kamar kosku yang depan. Pipis, terus balik ke kamar temanku. Nah, pas aku mau balik kamar temanku, di lorong deket kamar temanku itu, dari jauh ada yang berdiri, gede, gagah, tinggi, hitam. Tiba-tiba langsung sek gitu. Ke depan mukaku, sampai akhirnya aku lari, jatuh. Tak, Saking kagetnya ya? saking kagetnya. Terus aku, dipanggil ambulans waktu itu. Itu pingsan? Enggak, masih sadar tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Terus yang nemuin kamu siapa? Karena suara gede begitu. Oh, Langsung Teman-teman ada yang nolongin. langsung ada yang dia nolongin. mengundang yang lain datang. Dipanggilkan ambulan itu. Oh, dipanggil ambulans. Itu Jatuhnya, berarti kamu tatap muka langsung ya? iya Itu beneran. kamu ingat Langsung ditabrak, kayak Ingat. ditabrak. Langsung dari jalan terus dari sana set gitu. Aku langsung lari, tek, jatuh. Panggil ambulans, terus temanku notice, ini jangan-jangan habis dia apa ini, karena kan dia tahu aku bisa begituan Iya, gitu. iya. Terus aku cerita, aku habis ini, tuh kan, Damai nggak usah cerita gitu. Dia takut, ya udah aku diem aja. Dari situ kan mulai kepalaku suka timbul vertigo gitu, karena dari jatuh jatuh itu. kepala dulu kan, Heeh. gitu. Terus after itu balik ke kamar, itu mulai kondisiku memburuk, sakit. Setelah di rumah sakit? Itu nggak di rumah Oh sakit, enggak? Apa? diobatinya di ambulansnya, Oh, di mobilnya, dikasih obat, disuntik, udah pulang lagi ke kamar. pulang lagi kamar. Tapi after itu udah lemas, kayak tambah sakit gitu badannya. Terus tambah parah, makan nggak masuk, minum nggak masuk, muntah, lemas, Kok kamu pucet, tahu? Ya kan nggak masuk, berarti iya. muntah. lemas, pucet. Akhirnya masuk rumah Emosi kan, sakit. Nggak masuk berarti keluar. Nggak masuk berarti keluar. Iya. Diam. Iya, lanjut. Sakit masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Sering masuk rumah sakit tuh. Sebulan pasti masuk rumah sakit dirawat. Seminggu. Sampai akhirnya 6 bulan sakit berturut-turut. Teman aku bilang, Mel mau nggak di Rukia? Gak mau, aku nggak percaya Rukia. Aku bilang gitu. Ya udah kalau nggak mau. Kalau butuh apa-apa bilang. Kontrol di rumah sakit. Terakhir itu hasil medis dikontrol semuanya dari atas sampai bawah normal semua. Tapi badan aku nggak enak sama sekali. Kayak nggak fresh itu. Jiwaku tuh pengen fresh tapi badannya gila. Kayak ada yang apa? Kayak ada yang membebani. Bukan gitu ya? Terus di situ istirahat tidur itu pernah ngimpi bersetubuh sama laki-laki Itu tadi yang hitam. yang ganteng, dia wujudnya hitam tapi ganteng gagah. Ini laki-laki yang good lah gitu dari segi penampilan fisik. Itu posisinya udah nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan pocinya. Oke, karena sudah diintervensi sama yang hitam tadi itu ya? Iya, benar. Terus? Di situ terus hampir mau berhubungan badan, aku langsung bangun. Gitu. Tapi posisi kasurnya njot-njot. Oh. Kasurku kos. Iya. Kamu udah bangun, Kamu tadi bilang- kasurnya gerak. Cowoknya kan ganteng. Ganteng gagah. Berarti kan kamu lihat wajahnya tuh. Nggak ada wajahnya. Pertama ngimpi nggak ada wajahnya. Terus akhirnya Cuman tahu ganteng gagahnya. gantengnya tahu dari mana kan? Posturnya Nggak tahu, feeling hatiku. Oh iya. Sesuai tipenya. Enggak, soalnya batin ya. Iya. Sesuai tipenya Iya, dia. komunikasi batin ya. Nah, maksudku kalau kamu lihat wajahnya, kamu bisa membedain bahwa ini manusia atau bukan itu dari filtrum. Apa? Filtrum itu tuh, ya. Bibirnya. Dia nggak bisa Tegukan ini. dia bisa niruin fisiknya kita, bisa bentuk seperti apa yang dia mau, tapi untuk itu dia Nggak bisa.
Ya, kayak gitu. Itu ya salah satu kelemahannya ya, kayak gitu. Terus lanjut. Bangun. Terus lanjut bangun. Kasurnya jonjol. Kasurnya njot kayak Kayak gerak. ada orang. Kayak ada orang habis meninggalkan kasur. Kan biasanya iya, kalau Tidur gitu ya. Heeh. Jalan gitu ya. Karena Iya. kamu kebangun gitu ya. Iya, gitu. Terus aku, astagfirullah itu apa ya? Aku anggap itu hanya mimpi biasa. Belum cerita sama keluarga itu. Bahkan itu selama 6 bulan aku sakit nggak ngomong keluarga. Yang jaga tuh temen kuliahku, Iya. aku sendirian, suster, gitu-gitu. Tapi itu berulang lagi mesti. Iya, betul. After Karena itu, mimpi lagi. Tapi di situ mukanya muka cowokku. Kalau dia nggak berhasil awal tadi, dia mengambil wajah yang lain. Terus manipulasi. Terus Hampir bersetubuh lagi. hampir ya. Hampir, tapi aku bilang nggak mau, aku bilang gitu. Terus bangun, aku bangun, posisi bangun, ada cerminku kan menghadap ke kasurku. Aku bangun lihat aku pucet banget. Pucet, putih, abu-abu gitu. Bukan kekuning. Monokrom. Tulus. Terus aku bangun, apa itu? Ya Allah gitu. Oke, ya Allah, aku nggak aku bilang gitu, masih banyak pertanyaan di kepalaku. Kok bisa ada cowokku di mimpi itu? Maksudnya apakah aku pengen? Aku mikirnya gitu. Nggak juga, apa sih dianya pengen? Atau apa ya Allah? Tapi kok posisinya sama kayak waktu kemarin gitu. Terus dari situ, Gagal ya, kedua gagal ya. kedua gagal. Mulai cerita sama Mbah, Oh iya. Ibu, Melalui telepon. telepon. Telepon ke Bude. Dek, ada Mbah nggak? Aku mau ngomong. Terus aku bilang, Bu, ono opo? Gitu. Iya. Bu, aku ngimpi gitu. Ngimpi opo gitu. Ceritalah itu tadi. Dari awal ya. Nah, di awal. Terus dia tanggap begini. Kowe ndang Bali gitu. Ngarak Bali kue dadi. Diincar Gitu. terus ya. Dia bilang gitu. Itu kayak gini lah, maksudnya kayak mau dijadikan apa ya, permaisuri ya istilahnya. Iya, benar. Kejar terus tuh pasti. Terus. Terus nggak mau, Bu. Aku nggak mau pulang, aku mau di sini. Ada cowokku, ada teman-temanku. Kowe narak Bali dadi gitu. Terus mbahku minta tolong budeku buat jemput aku ke Semarang. Malam itu dia berangkat langsung dari Brebes buat jemput aku. Bude. Nah, after perjalanan arah Semarang ke Brebes, itu banyak kejadian, gangguan. Mulai dari bannya gembes, supirnya ngantuk. Dia bilang, aku wis tidur, tapi kenapa ngantuk banget ya Mbak Nana, budeku Nana. Terus gimana Pak, mau melipir di pom bensin? Jadi kita melipir ke pom bensin buat tidur sejam 2 jam. Berangkat lagi. Masih berasa ngantuk, berhenti lagi, bener. Terus di pertengahan jalan, budeku pengen pipis. Mel, bude pipis ya. Enggak, bude, aku nunggu di mobil. Bude pipis, keluar dari mobil pingsan. Ketika bude pingsan, badan aku seger banget. Sumpah seger, keluar keringet. Bahkan mataku sampai melek. Ya padang ya. Padang. Oh, tadinya udah lemes. Lemes banget kayak, lemes banget gak enak. Itu padang. Loh, aku bingung, tapi harus bantuin bude karena pingsan. Terus digotong sama supir truk, karena kan pom bensin ya, banyak supir truk dibawa. Akhirnya bangun, terus bude cerita. Pas bude bangun, aku kondisi langsung kayak lemas lagi. Itu aku ngerasain bener-bener jelas banget antara seger dan gak seger. Aku tanya bude pisan kenapa? Bude capek. Mel, bude ini nih sakit banget. Kepalanya kayak ditindihin apa gitu. Bu, Mel, badannya kayak berat. Kepalanya pusing gitu. Terus sekarang gimana rasanya? Ya masih berat tapi mending. Gitu. Nanti ke kamu lagi. Ke aku lagi. Terus jalan. Kayak gitu terus. Sopirnya ngantuk. Berhenti.
sebenarnya dipaksain buat itu, nyampe lah di rumah itu jam 3 pagi. Nah terus aku tidurnya di rumah bude, bukan di mbah, biar tidurnya ditemenin bude. Aku bilang aku nggak mau tidur sendirian bude, aku takut kasurnya gerak sendiri, aku bilang gitu. Pas ditemenin bude tidur, aku kan dikeloni bude, tidur aku suka gini kayak gitu setiap berapa menit sekali, nggak sejam, itu kayak bude sampai kaget. Itu kerasa panas nggak badannya? Apanya? Badannya kerasa panas nggak? Enggak, biasa Nggak ya? aja. Terus mulai dari jam 4-an ada azan subuh lah aku bisa tidur. Nah, bude juga tidur masih dengan posisi meluk aku gitu. Pas paginya bude cerita, Mel, semalam ada yang naik kasur ya? Kasurnya Juga kayak ngerasain. ketambahan orang gitu. Aku bilang bude, iya bude, tapi aku diem. Aku nggak ngomong bude takut Iya. gitu. Terus bude, ya Allah aku merinding. Makanya aku sholawatan terus sambil meluk aku gitu. Ya Allah Meli, ya Allah Meli gitu-gitulah. Terus bilang dibawa ke kiai di Tegal, kenalan dari orang apa ya, dari Itu ibu. belum ketemu sama ibu ya? Maksudnya mbak? Belum, Belum ya? belum. Berarti langsung bawa ke kiai Ke itu? rumah sebelum ke kiai ke mbah dulu paginya. Oh, ke mbah dulu. Pagi ke mbah, terus kata mbah dan digoning kiai iki gitu. Oh, iya ya. Kiainya di Tegal. Pertama gagal, kiainya nggak ada di situ. Oh. Terus balik lagi ke minggu kedua, jalannya ditutup lah, terus kiainya nggak ada lah, Lagi yang mbak terus. kiainya nggak ada lagi. Akhirnya ditelepon, bisa nggak Pak, ini anaknya udah lemas banget ini. Gitu. Ya udah ke rumah ini aja, aku ada di situ kalau hari itu, tapi yo seadane kata dia gitu. Ke situ udah duduk lah ketemu kiai gitu. Terus dia gitu doang. Kamu itu disenangi cowok ya? Kata kiainya gitu. Disenangi cowok terus kamu nolak. Gitu. Kiriman. Aku bilang, ya waktu itu emang aku nolak semua karena aku udah punya cowok mbak, aku bilang gitu. Yo gitu. Terus di dekat pintu diobatin. Pada saat diobatin itu, udah aku malah pingsan. Dia kejang-kejang gitu, kayak gitu. Pas aku diobatin, dimulai dari ini punggung, tuh kayak ada yang jalan, kayak ground jalan gitu, panas. Jadi punggung sini set, Tarik ke atas. naik ke atas. Aku bilang, apa ini pak? Apa ini pak? Gak apa-apa, udah diem aja gitu. Bang Pagi mau kemana? Mau ke mbahnya. Panggilan alam. Terus jadi ke atas dia, ya gitulah, sembuh gitu kan. Aku langsung, legean. Gitu. Mual, nggak mual? Mual nggak? Enggak, Nggak, cuma kelegaan Pak. legean aja. Tuh kondisi budak aku masih kejang-kejang tuh pas pada saat aku mau disembuhkan. Terus Pak Kiainya bilang, kamu ada yang ngirimin. Nek prediksiku, kata dia gitu. Soalnya orang-orang yang lihat kamu tuh nenek-nenek, bukan lagi Melita yang gitu. Terus aku situ, ya udahlah terserah gimana baiknya lah, aku nggak peduli sama sekali apapun yang dia bilang. Intinya aku pengen badanku sehat kembali ke semula gitu. Akhirnya bisa sembuh dari... Belum sembuh. Terus itu dikasih apa ya? Gelang kalau nggak salah, gelang yang kayak bayi itu loh, yang ada hitam-hitamnya. Tunggu bengklek. Ibu bengklek. Itu. Tapi modelnya gelang, gede. Oh, iya. Kata dia jangan dilepas. Kalau dilepas si cowok itu datang lagi. Aku sampai takut karena kondisi badanku itu apapun nggak pernah dilepas. Terus Tapi ada efeknya. ada efeknya. Lebih tenang aja sih. Cuman kondisi badan masih lemas gitu. Karena mau nggak mau balik ke Semarang karena ada skripsi itu. Balik ke Semarang. Balik kos itu lagi. Enggak, itu beda kos. Oh, beda kos. Pindah lagi. Bapak kos punya 3 kosan. Aku ke kosan yang lain. Barang-barangku masih yang lama.
Aku Ya. cerita sama penjaga kos, mereka memaklumi. Terus ke kosan yang baru tuh dengan seadanya aja, yang penting bisa buat tidur gitu-gitu. Itu nggak enak banget. Terus ketemu temenku yang Chinese, dia bilang, mau nggak ketemu koh ding Koh. koh ini. Kenapa me gitu? Dia orang pintar me gitu, bisa nyembuhin apa aja yang aneh-aneh, kayak hamil keluarnya bukan manusia katanya gitu. Aku bilang, itu bisa bikin aku balik ke normal nggak? Ya kalau kamu usaha aja sih gitu. Akhirnya nyobalah ke situ, ketemu di antara kata Tugu Muda di coffee shop. Datang, terus duduk. Itu aku minta ditemani adekku. Adekku buat nemenin aku kemana-mana karena masih belum bisa sendiri-sendiri. Itu aku, adekku, koh itu sama temanku yang nyaranin itu. Di antara kata duduk, terus koh itu bilang pesen americano, kopi hitam buat Ameng. Datanglah kopi. Nah sambil ngobrol-ngobrol gini, terus aku disuruh minum kopi. Minum kopi, habis. Terus kata kohnya, enak, manis. Ya aku bilang gitu. Yo, kata dia gitu. Sambil ngobrol-ngobrol, dia bilang kalau itu udah nargetin kamu dari Februari. Tanggal 6, jam begini. Nah, aku pengen nyocokin kan. Terus aku ngeliat chat aku sama cowokku itu. Dimana tanggal itu tuh pertama kali aku masuk rumah sakit. Tapi kalau kata koh itu, aku gara-garanya pembalut. Yang nggak dicuci bersih, nggak diplastikin, langsung dibuang ke tong sampah. Tapi ya. Iya, karena aku nggak percaya begituan awalnya. Ya. Lah, kata koh, darah kamu tuh seger, enak banget. Berarti antara kohnya ini sama Ustadz kakeknya itu beda ya? Iya, beda banget. Makanya dari situ aku, ya gimana lah gitu Ya, lah. tersalah gitu ya. Terserah lah gitu. Cuman yang dia bilang tanggal-tanggal itu bener. Sampai 6 bulan itu kan. Terus aku bilang, terus gimana kok? Dia gendruwo, udah punya tongkat cambuk gitu. Untung kamu nggak sampai dihamilin. Kalau sampai dihamilin, kamu punya anak dari dia gitu. Ah, itu serius kok. Kamu dimimpiin cowok kan, kata dia gitu. Iya oh. Lah itu, terus wujudnya cowokmu toh gitu. Iya itu yang kedua kalinya. Lah itu, sebenarnya gendruwo itu. Lah datangnya dari mana? Aku nanya gitu kan. Yo datangnya dari mana aja. Karena darahmu itu nyampe kemana-mana. Awalnya dari si A, nyebar kemana-mana. Sampai si gendruwo itu dengar. Terus datang langsung ke aku. Gitu. Bahkan ngikut aku pulang ke Brebes ternyata. Yang tadi itu ya. Iya, Ngetut kita gitu. bener. Kalau sebenarnya di setiap tempat itu ada penguasanya loh sebenarnya ya. Maksudnya, Kawasannya. Nah, jadi kalau keduanya itu bisa masuk ke sana, berarti kan dia sudah tinggi ilmunya. Apalagi dia punya senjata tadi. Cambuk itu. Nah itu. Terus curo koriko cari daun kelor, dibalut ke punggung, kaki semuanya, sama dikasih minum. Ini minum jangan langsung diminum, tapi dituangin ke galon. Kalau sisa sedikit, direfill terus, jangan sampai habis. Kalau kamu langsung minum, nggak dituangin ke galon, kamu malah efeknya beda. Ada mual, muntah. Iya, katanya gitu. Katanya nggak kuat. Tinggi soalnya. Iya. Terus aku dipesenin kopi lagi. Nah, Diminum, kata dia gitu. Aku minum, pahit banget, kata aku gitu. Ya wis. Kenapa oh, tak popo, kata dia gitu. Terus dia ngasih penjaga buat aku. Kalau semisal kamu udah ngerasa mual, muntah, panggil penjaga ini. Ada sebutannya. Karena ya aku rasain mual muntahnya tuh beda, nggak kayak penyakit. Tapi mual muntahnya tuh ya beda lah, bukan kayak biasanya gitu. Jadi ketika aku rasa mual muntah, aku nyebut ini, itu enakan gitu badannya. Atau stigma juga sih, nggak tahu lah. So aku cerita ke saudara-saudaraku, mereka bilang, kamu ngapain sih percaya mistis? Udah nggak usah percaya gini-gini. Terus di situ aku merasa capek. Aku tuh loh ngalamin sendiri. Medis tuh nggak bilang apa-apa. menjelaskan ke mereka Iya, gitu ya. aku berharap kan mereka memahami apa yang aku rasain gitu. Tapi nggak percaya. Jadi yang percaya cuma mamaku,
sama mbahku itu, ibu dan bude, sama mbah kakung. Iya. Udah, sisanya nggak ada yang percaya. Ah, Melita lebay gitu. Apa sih kayak gitu, Tapi halusinasi. terus akhirnya Terus akhirnya gimana? Akhirnya diminumin itu selama 4 bulan, terus gelangnya juga masih dipakai. Itu tidak boleh putus. Iya, itu dari situ mulai segeran. Nah, ibu kos itu ternyata ngecek CCTV, karena waktu itu ada anak kos kehilangan barang. Itu aku kerekam jam 2 jalan. Jalan sendiri. Lorong, iya, jalan sendiri. Oh, Tapi merem, nggak sadar ya? nggak sadar. Aku ya nggak tahu Kak, kalau aku jalan. Tapi balik lagi ke Kamar. Oh. Heeh. Jadi keliling kosan, terus balik ke kamar. Ibu kos ngirim videonya. Lah iya, itu aku. Tapi aku kalau begitu. sekarang gimana? Apakah sekarang masih bisa melihat? Tapi setelah itu genderuwonya udah nggak ini ya, nggak Ganggu. Udah nggak ganggu ya? ganggu lagi ya? Udah nggak ganggu, tapi kata om aku kebetulan bisa. Dia masih ada, cuman ya jauh, nggak sedekat Oh, dulu. ada bentengnya lah istilahnya. Iya. biar bisa Karena ada deket-deket. yang jaga. Dan omku pun udah ngebentengin. Memang Meli tuh udah ada yang nargetin 3. Ini nggak beneran susah lepasnya gitu loh. Tapi udah jauh, mungkin Iya, iya. belum bener-bener bisa lepas, tapi masih Biar bantu ada sama gitu. tambahin sama itu. Heeh. Nah itu apa namanya itu? Yang disebutin kokohnya itu apa? Maksudnya namanya itu apakah nama Chinese atau Penjagamu tuh. penjagamu itu? Yang ngomong gendruwo. Enggak, yang Yang dikasih nama yang kokohnya. kamu sebut kalau misalkan Kenapa-napa. Chinese atau Sosoknya biasa? bentuknya Sosoknya sosoknya perempuan, Chinese apa? Oh, perempuan, Chinese. Chinese, Dari perempuan, yang tingkatannya lebih gede dari genderuwo katanya gitu. Iya, iya. Oh, berarti jenis Dewi Kayangan gitu ya? Ya. Waktu itu kan aku bilang, dia wujudnya gimana? Yo cantik kayak kamu, sebaya kamu. Kamu Rambutnya nek, panjang. iya, kamu nek tulus bisa ngeliat dia. Kayaknya aku pengen lihat kamu Pengen dong, ketemu. sekali aja. Ya bentuknya cantik, anggun, pakai daun rok, putih gitu. enggak pakai Apa, rok, Chinese gitu. rok 3/4, kaosan, kayak manusia biasa, rambutnya lurus. Rambutnya iya gitu ya. Ada cenilnya gini juga? Enggak ada, Nggak ada. kayak manusia biasa, Biasa. biasa. Gerai biasa. Digerai Rambutnya biasa. terurai gini ya. Iya, hitam, Namanya terurai siapa namanya? hitam. Kalau boleh tahu? Meme, Meme namanya. meme. Oke, nanti panggil ya Meme ya. Seru sekali ceritanya. Jadi Mbak Melita ya. Iya. Melita ini punya pengalaman yang super seru banget. Kalau diceritain 1-2 episode kayaknya nggak selesai-selesai. Apa kita nanti undang lagi ya? Maksudnya untuk ini belum selesai ya berarti? Belum. Nah, oke. Kalau diundang lagi gimana Melita? Ya, ini kan Dia sendiri. manajernya Melita Aku ini. manajer. Karena Kalau sebenarnya dia sendiri. masih banyak pertanyaan aku sama Mbak Melita. Cuman kan waktunya kan kita sudah cukup malam ini ya. Mas pengen banyak pengen banyak tahu tentang sosoknya Meme. Terus kelanjutannya kedua kok sudah jauh tadi terus dia usahanya ngapain lagi. Macam-macam. Kawan-kawan berkunjung lagi ke sini ya. Cerita lagi ya. Boleh. Boleh ya? Gimana, Bu? Gimana Bu, Melita? Boleh. Boleh, oke ya. Tapi sebelum Sebelumnya ini ditahapin dulu. ya sebelum kita Iya. tutup, kita minta tanggapan dari Bang Pengki selaku sesepuh kita ya. Monggo silakan. Silakan Bang Pengki, saya tak makan anggur. Minum dulu, Bang. Minum dulu. Nanggapinnya mulai dari mana ya? Ya dari ceritanya diresum aja, yang kira-kira Jadi yang 5 menit ya, Om. kalau dari Ceritanya. penglihatan saya ya, menurut saya itu gini. Tadi kan weton. Iya. Weton itu memang Kunci. untuk orang Jawa itu memang sangat Utama. ya namanya ya utama, cuma juga penting buat dari nggak kenceng Om. weton itu ada yang kalau yang jenengan tadi kan wetonnya itu yang paling disukai oleh makhluk goib utama. Terus kalau masalah yang jenengan tadi yang habis ditabrak tadi dia, tadi memang kalau dari saya memang benar gendruwo, tapi bukan kiriman, Bukan kiriman. bukan kiriman. Jadi mungkin dari kokohnya itu mungkin benar dari pembalut itu, karena Darahnya seorang perempuan mens itu memang itu yang paling diincar sama apa namanya
kayak genderuwo itu paling diincar. Apalagi sama persis dengan metunya jenengan itu bagus untuk paling disukai lah. Auranya itu paling disukai. Kalau kita nyiumnya anyir, mereka nyiumnya wangi. Bener. Itu. Jadi setelah itu memang jenengan itu benar memang benar. Kalau saya itu banyak 3 malah. Ada sekitar 4 ada yang benar. Yang kedua 2. Genderuwo 2. Di Banjar 1. Iya. Satunya. Yang satu itu kayak bentuknya itu hampir kayak genderuwo tapi bukan genderuwo. Cowok. Dia kayak monyet. Wow. Kayak monyet bentuknya. Anoman. Kurang tahu, Mbak, kan gini. Bentuk monyetnya itu hitam. King Kong. Oke, boleh. Gorila. Oke. Jadi Hewan untuk- berarti. Untuk kohnya itu alhamdulillah juga sudah maghrib sampean. Cuma Jadi memang benar-benar tulus menolong. sebenarnya dari Mbah juga sudah Benteng. maghrib, cuma mungkin Kurang kuat. kuat. Jadi kayak mbahnya, kayak Bude ya tadi ya. Bude itu Pingsan. sebenarnya pingsan itu dia sebenarnya merasakan Iya. itu dia Energinya Sensitif. Dia mau itu dia. waktu perjalanan dari Semarang ke Brebes Brebes. itu dia itu ngikut memang Iya. karena dia sebelum apa yang dia incar belum dapat ya dia sampai dapat dan harus bisa karena sudah masuk dalam targetnya itu tadi. Kalau masalah dia sudah menjawab atau tidak Belum. itu belum Iya. sebenarnya. Jaraknya pun sebenarnya tidak terlalu jauh. Berarti dia masih tetap berusaha ya untuk. Iya, Sampai sekarang, Om. Masih iya benar. Kamu bisa bilang bener? Karena itu Masih kamu ngerasain. Terganggu gini, gitu? ketika ada orang yang menawarkan rukiah yuk sembuhan, itu tuh langsung pro kontra. Nah. Heeh. Karena dia gini, daun kelor ini ya Mel. kayak tadi daun kelor ya daun kelor. Apa? Itu Takut. kan sebenarnya kalau jenengan putus sehari saja minumnya itu selesai. Apa mulai dari awal lagi tuh? Iya, harus mulai dari awal. Udah lagi. enggak. Kan sekarang udah enggak. Mm-mm. Ya waktu itu. Waktu itu Iya. suruh Untungnya disuruh- dia nurut ya, lanjut Iya, terus. Dia kan minum terus. Makanya kan setelah itu suruh nambah lagi, lagi itu kan. Mm-mm. Karena dari kohnya itu memang targetnya 4 bulan kan. Dari kan. Dia memprediksinya 4 bulan itu sudah bisa. Hilang. Cuma Mm. hanya Menjauh. menjauh. Jadi Belum karena menjauh itu bukan karena Anda sudah dibentengi tadi. Dan kalau dari sosok meme-nya sendiri tadi, sebenarnya sampai sekarang itu masih ikut. Kalau sampai bisa merasakan itu di belakang jenengan. Oh ada. Ada. Tuh. Dan Cek kenapa? kalau ya ini gini, jadi kalau saya gini, kalau memang mau niat dibersihkan harusnya dibersihkan sekalian. Semuanya. Iya, Sak memenya. kalau memangnya mungkin bisa anu lah, Jadi karena masih memang bisa dipertahankan. cuma kalau yang 4. empatnya itu harus ada. Tapi kalau aku lihat juga ya, memenya meskipun ini dia sebagai protektor ya. Iya. Tapi dia juga memberikan pengaruh loh sama. Iya, dia pengaruh ke perilakunya. Iya, Nah, karakternya. Kadang mempengaruhi. Mempengaruhi aku. Secara nggak langsung. Cara tidak enggak Misalnya? sadar. Misalnya gimana tuh, Pak? Jadi perilakunya ini sebenarnya kayak masih kadang kayak masih anak kecil. Oh iya. Iya, kadang aku pengen, Iya, nih nenek iya. iya kadang pengen manja gitu. Dan Om aja. Yang menerima. Saingan sama dia. Saingan sama dia. Saya berikan. Iya menerima. Tak lontong.
Dia siap memanjakan semuanya. Ya, karakternya Meme itu kadang Perempuan kan memang mempengaruhi, aja. nempel gitu. Terus Jadi kalau memang sebenarnya jadi kalau memang harus bersihkan sekalian. Kalau itu kan kalau mungkin masih berhubungan dengan kokonya mungkin bisa minta bantuan ke kokonya. Kok kalau bisa dibersihkan sekalian. Udah nggak bisa. Tapi menurutku biar alami aja sih. Menurutku. Koko itu dia tuh nggak pernah ada di Semarang, jadi pengobatannya di mana-mana, udah ke Vietnam, kemana-mana, buat nyembuhin yang aneh-aneh itu. Karena yang paling bahaya itu Dewi Lanjar. Dewi Lanjar Lanjar, itu yang Dewi paling tadi. bahaya. Dewi Lanjar sama yang gendruwonya itu yang paling bahaya. Karena itu yang terus masih sampai sekarang masih Ganggu. Iya, terus. Kamu bisa lihat nggak senjatanya Meme apa? senjatanya memang ada. Heeh. Nggak tahu apa, Tapi ada kan? tapi ada. Ya aku lihat sih. Yang gendruwo kedua ini kan kedua sebenarnya. Yang satu yang jenengan tadi ngomong pakai apa? Cambuk. Nah, cambuknya itu bentuknya itu seperti kayak serabut. Iya, betul. Ini pegangan, terus ininya agak serabut. Iya, serabut benar-benar. gitu. Wah, lagi ngeri ya. Tembus tekan kono. Dan kamu semakin menerawang ke sana, kamu akan membuka portal itu dan Gini, jadi kalau akan memang bisa masuk lagi nanti. kalau memang kalau saya pribadi ya kalau memang kamu harusnya dibersihkan sekalian, tapi harus ada ritual khusus. Itu aku Ya suka nanti, gimana? nanti ginilah kapan-kapan Tanyakan kepada nanti Om Peng. main, Nanti kan makanya kita harus main kesini lagi. masih ada agenda kesini lagi nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol Nanti kita lagi ya. lanjutkan. Oke. Mungkin waktunya mulainya jangan terlalu malam juga ya. Ini kan mulainya tadi mulai jam berapa? Ini sudah hampir tengah malam. Hampir sahur. Ya, hampir sahur ya. Ini kan pas puasa nih ya. Jadi kita syutingnya ya besok mungkin lebih awal lagi. Terima kasih Oke. Melita. Semoga cerita ini bisa menginspirasi orang lain supaya apa ya? Jangan membuang pembalut sembarangan. Jangan membuang pembalut sembarangan. Hati-hati. Cuci pembalut Hati-hati. juga Nah, bersih. Cuci pembalut yang bersih. Karena memang sepertinya sepele kayak gitu ya. Iya. Tapi ternyata itu Ada ada orang mitos-mitos gitu. Nah, Tapi nyatanya ada efeknya. efek. Makanya dari kita bayi pun popok itu kan, nggak boleh itu sembarangan. nggak boleh buang sembarangan, apalagi dibakar. Aku pernah. Episode datang lah kita cerita tentang sesuatu yang dibakar. Rasanya kok aku tahu pernah. Nanti ya kalau kita cerita lah ya. Oke, terima kasih Sobat Misterius. Kalau misalnya Punya cerita? punya cerita bisa Boleh dikirim main ke sini? bisa dikirim kemana nih? Email. Ini ya. Oke. Nanti kalau misalnya mau main di sini. Nanti kalau misalnya mau main ke sini juga boleh, seperti Mbak Melita cerita langsung dan pastinya kita tujuannya bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi Iya. untuk berbagi Sharing. ya, berbagi informasi, edukasi dan lain sebagainya. Oke, silakan co-host ditutup. Jangan lupa di subscribe, Like dan komen. share. Share. Terima kasih Misterius sudah setia menonton kita. Saya Rati. Saya Prita. Saya Melita. Saya Jinu. Saya siapa ya? Saya lupa.